bacakan langsung juga hadis nomor 2 karena mirip lafadznya dengan sanad sahih, dan ini urutan 1187 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbiru ahadun ala la'waiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Tidak ada seorang pun yang sabar terhadap kesulitan hidup di kota Madinah, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya di hari kiamat jika dia adalah seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan korek mutiara-mutiara ilmunya. Yang pertama tentunya bahwasanya adanya keutamaan kota Madinah itu sendiri, dan perintah Nabi SAW di sini. Tidak ada orang yang sabar terhadap kesempitan dan kesulitan hidup di kota Madinah. Bukan berarti kota Madinah itu sulit hidup di sana. Tetapi yang dimaksudkan adalah kalau seseorang berusaha untuk pindah di kota Madinah, tinggal di sana, kemudian dia mulailah berbaur dengan masyarakat dengan suka dukanya. Seperti kita biasa kalau baru pindah ke satu kota atau satu negara, biasanya butuh adaptasi cuaca, adaptasi lingkungan, makanan, dan seterusnya. Maka ini yang dimaksudkan. Jadi kalau seseorang punya kesempatan untuk tinggal di kota Madinah, ini penekanannya. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang sabar atas kesempitan hidup, maksudnya adalah dia mulai pindah ke kota Madinah, kemudian dia mulailah adaptasi dengan cuacanya, berbaur dengan masyarakatnya, kemudian makanannya dan seterusnya, dan dia memiliki kesulitan dalam masalah itu, maka ini akan memiliki keutamaan secara khusus. Ulama juga menitik beratkan tentang masalah hadis ini tentu didapatkan juga oleh orang-orang penduduk asli Madinah, walaupun mereka lebih ringan ya kesempitan hidupnya. Artinya mereka karena sudah lahir di sana, sudah terbiasa dengan cuacanya, makanannya tidak seberat orang kalau baru pindah, gitu ya. Nanti akan kita hubungkan dengan hadis-hadis yang lain bagaimana Nabi SAW memang memanggil umatnya untuk tinggal di kota yang mulia ini. Semoga saja ya kita berharap keutamaan-keutamaan seperti ini bisa kita dapatkan walaupun kita hanya berkunjung. Misalnya orang berkunjung 3 hari, 5 hari, ya mungkin 8 hari. Misal contoh kita hanya ikut paket umroh, paket haji. Lalu kemudian apapun yang kita dapatkan dari kendala-kendala selama di kota Madinah, dari cuaca mungkin kalau musim dingin sangat dingin misalnya, atau cuaca panas misalnya musim panas sangat panas. Mungkin kita sempat sakit di kota Madinah, mungkin kita belum cocok makanannya, tapi kita bersabar. Semoga saja kita termasuk mendapatkan keutamaan ini. Nah, tentu yang lebih ditekankan adalah orang yang memang tinggal di kota Madinah sampai dia meninggal. Begitu yang ditulis judul oleh Al-Mundhir rahimahullah. Anjuran tinggal di Madinah sampai meninggal. Tentu ini ada alasannya. Nanti akan ada disebutkan hadis setelahnya memang anjuran Nabi SAW. Siapa yang bisa meninggal di Madinah maka meninggallah. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa khilafah beliau, dan waktu itu lagi kuat-kuatnya umat Islam karena memang kemenangan selalu diraih, dan 2 negara adik kuasa waktu itu Persia di timur Jazirah Arab, Irak, Iran, sebagian besar Rusia, Afghanistan itu masuk wilayah Rusia Persia dulu takluk di tangan kaum muslimin, dan wilayah adik kuasa yang lain adalah Romawi, negeri Syam, sebagian wilayah Afrika, terutama Afrika Utara itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, itu wilayah kekuasaan mereka. Jadi waktu itu sangat kuat umat Islam. Ya, bisa dikatakan kota Madinah itu sangat jauh untuk bisa diserang oleh musuh. Karena pasukan muslimin justru ekspansi keluar. Nah, di saat itu Umar bin Khattab berkata di depan anaknya Hafsah radhiyallahu anha, ini salah satu istri Nabi SAW. Dan Nabi sudah meninggal, ini di masa kerajaan Umar. Maka Umar mengatakan di akhir tahun beliau hidup, di tahun 23, beliau mengatakan, ya Allah karuniakanlah aku mati syahid dan di kota Rasulmu. Jadi beliau ingin menggabungkan 2 kematian yang baik. Kematian yang syahid dan juga mati di kota Madinah. Jadi 2 keutamaan ini dia ingin satukan. Maka Hafsah berkata, wahai ayahku, bagaimana anda bisa mendapatkan keduanya sementara anda sendiri tidak keluar berperang. Untuk mati syahid keluar berperang. Dan anda berharap mati di Madinah, jadi syahid di Madinah. Artinya Madinah diserang oleh musuh, anda terbunuh mati syahid, baru anda mati di sini. Bagaimana bisa itu? Maka Umar dengan optimis mengatakan, ya'ti bihallahu insya. Allah akan datangkan kalau Allah mau. Dan ternyata betul, pada saat itu ada seseorang yang bernama Abu Lu'lu al-Majusi. Ini orang Majus, orang penyembah api dari Persia. Dia hamba sahaya.
kemudian dia di Madinah, dan dia menyiapkan satu pedang yang sangat tajam dua sisi. Jadi yang kanan dan kiri pegangannya di tengah-tengah, dan dia masuk di masjid sembunyi. Setelah Umar sholat di rakaat pertamanya baru ditusuk oleh dia, dan akhirnya terbunuhlah radhiyallahu anhu, mati syahid dari tusukan tersebut, walaupun beliau sempat hidup beberapa saat setelah penusukan tadi. Tapi akhirnya beliau mendapatkan apa yang beliau harapkan, mati syahid di kota Madinah, dan mati syahid dan juga di kota Madinah sendiri. Kemudian pelajaran yang kedua tentang pentingnya seseorang muslim itu mengetahui sunnatullah, sistem yang Allah ciptakan umumnya berpasang-pasangan. Jadi ada saatnya kita lapar, ada saatnya kita kenyang, ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita muda, ada saatnya kita tua, ya. Ada kehidupan masyarakat ini, ada orang kaya, ada orang miskin, ada laki-laki, ada perempuan. Ini berpasang-pasangan. Ada pagi, ada malam, gitu kan. Semua begitu. Jadi ada pasang-pasangannya. Termasuk ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat. Di akhirat nanti juga ada surga dan neraka. Ini adalah sistem yang Allah buat. Kalau kita faham ini adalah sebuah sistem, mau nggak mau kita harus lalui. Maka di saat kita sakit, kita akan mudah menerimanya. Karena kita akan sadari ternyata saya dulu pernah sehat. Dan ini sebuah sistem yang harus kita lalui. Makanya tidak ada orang yang tidak pernah sakit, kan gitu. Cuma tinggal tergantung kadar berat atau ringan dari penyakitnya. Tetapi di sini adalah sistem. Kalau kita faham, kita akan bisa ya menerima keadaan tersebut. Sebagaimana kita muda, kita juga akan tua. Sebagaimana kita hidup, kita juga akan mati, dan seterusnya. Ya. Ini sebuah sistem. Di sini perkataan Nabi SAW, tidaklah sabar seseorang itu dengan kesempitan hidup di Madinah, bukan berarti selama hidup Madinah akan susah terus. Enggak. Tetapi akan ada senangnya, gitu kan? Tapi di masa dia datang lagi susahnya, tadi kena adaptasi cuaca yang sulit misalnya, atau satu waktu usaha terus bangkrut usahanya, atau dia misalnya hilang barangnya di kota Madinah atau apa saja, datang ujian, lalu dia bersabar, dia dapat hadis ini. Jadi jangan difahami, oh terlihat hadis ini berarti orang hidup di Madinah susah dong. Terbukti Nabi suruh sabar, bukan begitu yang dimaksudkan. Bukan berarti semuanya akan berisi ujian, ya. Tetapi ada saja kesenangannya, dan umumnya pasti kesenangan itu akan lebih banyak daripada kesulitan. Makanya orang kalau lapar misalnya, lapar sama kenyang kan ini partner, ya. Kalau orang lapar, kita langsung secara otomatis seperti punya sinyal di tubuh kita untuk mencari makanan. Maka selama ini setiap hari kita bisa rasakan lapar, tapi kita langsung mendapatkan makanannya. Misal kita lapar setengah jam, proses kita cari makanan segala macam. Begitu kita makan, hitungan mungkin anggaplah mungkin 15 menit, 10 menit, atau bahkan setengah jam juga lah kita makan misalnya dengan duduk santainya segala macam. Maka kita akan kenyang selama 5 jam ke depan. Kan gitu. Berarti laparnya setengah jam, tapi kenyangnya 5 jam. Nanti kita baru lapar lagi, gitu kan. Bahkan kadang-kadang ada orang Masya Allah mungkin tidak terbiasa makan banyak, dia mungkin makan sekali sudah cukup kenyang seharian. Nah berarti ujian itu yang membutuhkan kesabaran jauh lebih sedikit dibandingkan nikmat yang sedang ada. Kita ambil contoh misalnya sakit dan sehat. Dalam 1 tahun 365 hari kita bisa hitung jari berapa kali kita sakit. Ataupun kalau sakit berapa hari kita sakit dan berapa hari kita sehat. Atau kalau mau akumulasi tahunan, umur kita misalnya anggap sekarang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun misalnya. Atau mungkin anak-anak kita atau adik-adik misalnya umurnya 15 tahun, 20 tahun misal contoh. Kita bisa lihat secara akumulasi berapa kali kita sakit, ya, yang pasti lebih sedikit secara ya perhitungan persentase dibandingkan dengan kita lagi sehat. Ya seperti itulah. Jadi harusnya kita faham bahwasanya ujian itu hanya sedikit saja. Dan itu dalam bentuk ujian, memang Allah ingin menguji keimanan kita. Kalau tanpa ujian, maka mungkin orang tidak akan banyak bersyukur. Bagaimana caranya kita memahami besarnya nikmat? Dengan ujian. Coba kalau seandainya Bapak Ibu tidak lapar, kemudian dikasih makan, ya. Mungkin kita karena sudah kenyang, tadi mungkin Anda sudah dikasih makan siang misalnya, Anda kenyang sekarang. Kalau sudah kenyang dikasih makanan seenak apapun di muka bumi ini, kita nggak mau makannya karena kenyang, gitu kan? Tapi kalau kita lapar, kita akan makan makanan tersebut apa saja yang ada. Mungkin cuma nasi sama tempe, kita nggak akan rewel lah, karena targetnya menghilangkan laparnya, gitu ya.
Ya seperti itulah. Berarti lapar itu sebenarnya walaupun di mata umumnya manusia adalah ujian, tapi dia adalah satu perangkat yang sangat baik untuk justru menikmati makanan, gitu kan? Dengan lapar enak makanannya, walaupun cuma nasi sama tempe sama sambal jadi enak saja, gitu kan? Begitu juga dengan haus. Dengan haus sebenarnya kita jadi tahu minuman itu nikmatnya luar biasa, gitu ya. Dengan sakit kita jadi tahu nikmatnya sehat. Kita lagi meriang, lagi demam, di depan kita ada orang minum minuman dingin. Kita jadi berpikir, wah saya dulu waktu sehat enak banget ya bisa begitu. Nah jadi punya nilai kesehatan itu. Kenapa nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian disebutkan dalam banyak riwayat, surga itu akan diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjarak antara kita dengan surga itu ada neraka. Ditaruh neraka dulu. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti melewati neraka itu. Allah bentangkan kan sirat, ya, jembatan di atas neraka. Semua kita pasti lewatin, walaupun ahli surga. Para nabi-nabi pun akan melewatin sirat. Tujuannya untuk apa? Kenapa Allah nggak langsung saya taruh kita di surga? Agar ulama bilang, semua ahli surga melihat neraka itu. Oh ini loh neraka yang tadinya saya bisa masuk di sini nih kalau saya kufur atau saya bermaksiat. Tapi dia lihat, didengar gemuruhnya, dia lihat orang lagi dibakar, dia lihat semua itu, baru dia lolos ke surga. Maka surga nanti punya nilai gitu ya. Karena memang dia dasarnya sudah melihat ininya. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran tentang masalah ujian, ya. Jadi ini pelajaran kedua dari hadis. Berarti memang ada sistem yang Allah buat dan semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna hadis, tidaklah sabar seseorang terhadap kesempitan atau kesusahan hidup di kota Madinah bukan berarti sepanjang hidup di Madinah akan susah, tapi akan berlalu di masa-masa hidupnya di Madinah ada kesulitan, dan kalau itu terjadi dan dia bersabar, dia akan mendapatkan ini. Pelajaran ketiga dari hadis adalah fadilah ini, keutamaan ini, yaitu akan mendapatkan syafaat Nabi SAW dan kesaksian beliau tentang keimanannya khusus untuk orang muslim. Makanya di riwayat yang kedua dikatakan idza kana musliman, kalau dia adalah seorang muslim, ya. Pertanyaannya, apakah kota Madinah ada orang non muslim? Di masa Nabi SAW ada. Di masa Nabi SAW ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah. Lalu Nabi SAW keluarkan mereka dari kota Madinah dan mereka pergi ke Khaybar setelah mereka melakukan pengkhianatan, gitu ya. Kalau suku Kainuqa karena mereka membunuh seorang muslim di pasar mereka, lalu mereka tidak ingin menyerahkan kepada Nabi SAW pembunuhnya, maka Nabi mengepung dan akhirnya mereka keluar dari kota Madinah. Kalau suku Nadir, mereka berusaha membunuh Nabi SAW pada saat Nabi lagi ke tempat mereka, ke pemukiman mereka, dengan melempar batu dari atas rumah. Namun Jibril memberitahukan itu kepada Nabi SAW dan akhirnya Nabi selamat. Dan Nabi mengepung pemukiman mereka dan meminta orang yang mau lempar batu dari atas rumah tadi diserahkan. Mereka nggak mau, akhirnya mereka terkepung dan terusir dari kota Madinah. Sementara suku yang ketiga namanya Quraidah itu mengkhianat di perang Khandak atau perang Parit atau perang Ahzab nama lainnya. Surah Al-Ahzab dalam Al-Quran surah nomor 33 menceritakan tentang peperangan tersebut panjang lebar tentunya, ya. Yang jelas pada saat itu suku Quraidah punya akad dengan Nabi SAW harus membela Madinah bersama-sama. Tapi mereka sempat mau berkhianat untuk membantu pasukan Ahzab. Pasukan kelompok, ya, ini Ahzab itu jamak daripada hizib yang berarti kelompok-kelompok. Mereka berusaha datang untuk menyerang Madinah dan ingin memecah belah Madinah, membagi-bagi sebagai harta rampasan mereka. Itu 10.000 pasukan, semuanya mereka berkuda, gitu ya. Akhirnya karena mereka berkhianat waktu itu dan muslimin berhasil memenangkan perang Ahzab, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengalahkan pasukan Ahzab dengan mengirim angin yang sangat kencang, yang biasa kita baca dalam zikir kita kalau lagi Idul Fitri, Idul Adha, ya, wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendiri. Maka suku Quraidah pun dihukum pada saat itu. Artinya kota Madinah bisa saja ada orang-orang non-muslim yang datang, tapi mereka tidak mendapatkan keutamaan kota Madinah itu sendiri. Mereka enggak mendapatkan keutamaan kota Madinah. Jadi ini ada 3 buah faedah dari hadis pertama dan juga hadis kedua. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian hadis nomor 3 dalam bab kita ini dengan sanad sahih. Dan ini urutan 1188 dari awal belajar berbunyi dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uharrimu ma baina
labatayil madinati ay yuqta'a idha'uha au yuqtala sayduha wa qala المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يضعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منهم ولا يثبت أحد على لعوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sungguhnya aku mengharamkan memotong pepohonan atau memburu binatang buruan yang berada di antara dua tanah batas berbatu hitam kota Madinah. Dan beliau bersabda juga, Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Tidaklah seseorang meninggalkannya karena tidak suka padanya, maksudnya tidak suka pada kota Madinah, melainkan pasti Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik darinya. Tidaklah seseorang bertahan dengan kesulitan dan kesengsaraan hidup di dalamnya, maksudnya dalam kota Madinah, melainkan aku pasti akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat nanti. Ditambahkan dalam satu riwayat lain, wala yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa adzabahu Allahu fin nari dzaubar rasas au dzaubal milhi fil ma. Tiada seorang pun yang menghendaki keburukan terhadap penduduk Madinah, melainkan Allah pasti akan meleburnya di dalam api neraka seperti meleburnya timah atau seperti meleburnya garam di dalam air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu di bawah itu ada penjelasan tentang kosakata ya. Yang dimaksud dengan labatal Madinah ya, itu adalah tanah berbatu hitam yang menjadi batas kota Madinah. Sementara al-idha'u kata jamak daripada idhaha, al-idhahu ya kata jamak daripada idhaha yang berarti pohon al-khatm. Ada juga yang mengatakan setiap pohon yang berduri. Ada yang mengatakan artinya adalah setiap pohon yang besar. Hadits ini atau dua buah riwayat ini seperti tadi sama metodenya dan seperti biasa kita gunakan dari awal belajar hadits ini, mengorek mutiara-mutiara ilmunya ya. Yang pertama tentunya adanya pengharaman wilayah tertentu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk nabi-nabinya. Seperti Mekah, kalau pernah dengar Mekah itu juga punya wilayah haram. Haram itu artinya dimuliakan ya. Kan ibu dan bapak bilang masjid haram. Masjid yang dimuliakan ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan dimuliakan adalah tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya. Setiap orang di dalamnya harusnya menjaga sikap, akhlak dibandingkan tempat-tempat lain. Dan kalau dia berbuat dosa di wilayah ini maka akan lebih berat hukumannya. Itu maksudnya wilayah yang diharamkan. Nah, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang lain, sesungguhnya aku juga mengharamkan kota Madinah dari batas ini ke batas itu sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Jadi memang yang minta supaya wilayah kota Mekah itu diharamkan atau dimuliakan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara kota Madinah adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini yang dimaksud dengan diharamkan. Makanya Nabi SAW merincikan tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya ya. Di sini juga hewan buruan yang dimaksud ya. Tentu di sini ada batasan-batasan dan bahasan para ulama. Bila misalnya pohon itu mengganggu, misal tumbuh pohon liar di jalan yang umumnya orang jalan dan itu mengganggu, maka itu boleh tentunya ya, keputusan pemerintah setempat dengan para ulama di sana untuk mencabutnya. Yang dimaksud adalah pohon yang tidak mengganggu, yang tumbuh di Madinah nggak boleh sembarangan orang main potong ya. Tapi ini juga jadi pelajaran penting Bapak Ibu sekalian ya. Pohon-pohon dimanapun di muka bumi ini nggak boleh sembarangan disakiti atau dirusak tanpa sebab. Ada orang kadang-kadang berdiri di bawah pohon sengaja cabutin daunnya tanpa ada uzur. Nah, ini mungkin kalau kayak manusia dijewer kupingnya gitu ya. Apa dia mau kan gitu. Jadi kalau tidak ada manfaatnya untuk apa? Untuk apa mengganggu? Tapi kalau dirapikan pohon tersebut ya, mungkin ditata lebih rapi itu lain, berbeda ya. Karena pohon pun makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah satu kali Nabi SAW lewat di hadapan seorang wanita sahabiat, lalu beliau bertanya, ini pohon-pohon ini siapa yang tanam? Kebetulan ada pohon-pohon di situ. Muslim atau kafir? Kata perempuan tersebut, Muslim ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketahuilah tidak ada seorang Muslim yang menanam tanaman
ya, dan diambil faedah darinya oleh manusia, jin atau hewan-hewan, kecuali akan menjadi pahala untuknya. Dalam riwayat lain, dicuri dari pohon tersebut. Bisa diambil buahnya, diambil daunnya, kecuali penanamnya akan mendapatkan pahala, gitu ya. Jadi memang secara umum kita dianjurkan untuk pakai penghijauan, program pemerintah itu adalah satu hal bagian daripada agama kita sebenarnya. Tapi di kota Madinah dan kota Mekah secara khusus ini tidak boleh sembarangan, ya. Kita harus betul-betul hati-hati dan harus melalui fatwa-fatwa yang ada, kalaupun dan itu pihak pemerintah yang bisa mengambil alih kalau sampai ada mudarat. Nah begitu juga, maksudnya baru bisa dipotong ya. Kemudian juga dengan hewan-hewannya. Tentu di sini semua hewan buruan dikatakan sini tidak boleh dibunuh. Pernah lihat dekat Masjid Haram dan Nabawi banyak burung merpati, ya. Itu nggak ada yang berani ganggu. Walaupun sebenarnya merpati halal untuk dimakan gitu ya. Itu memang hidup liar begitu ya. Dan itu dibiarkan karena memang tidak boleh sama sekali mengganggu hewan-hewannya. Cuman ada pengecualian. Seperti hadis Nabi SAW, ada 5 jenis hewan boleh dibunuh di wilayah haram atau di luar haram. Nah di sini wilayah haram disebutkan. Baru sebutkanlah tikus, ya, ular, kemudian disebutkan juga bukan cecak. Di hadis ini burung raja wali, ya, kemudian anjing buas dan burung gagak yang di dadahnya itu ada bulu berwarna putih. Nah, ini satu riwayat digabungkan 5-5-nya. Jadi 5 ini adalah tikus, kemudian ular, kemudian burung raja wali, kemudian anjing buas dan juga burung gagak. Umumnya berwarna bulu hitam dia, tapi yang di dadanya ada warna putih. Ada riwayat lain menjelaskan cecak, ada riwayat lain menjelaskan kalajengking, tapi ini riwayat yang berbeda. Nah 7 hewan ini dibolehkan. 7 hewan ini dibolehkan, ya. Jadi tidak harus menunggu fatwa atau apa saja, karena memang ini adalah hewan-hewan yang dibolehkan. Ini ada pengecualian seperti itulah. Kemudian selanjutnya, ini pelajaran yang kedua tadi ya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah potongan sabda Nabi SAW, dan Madinah itu jauh lebih baik bagi mereka bila mereka mengetahuinya. Maksudnya muslimin. Kalau semua umat Islam tahu tentang keutamaan hidup di Madinah, maka mereka tidak akan tinggalkan. Ya, makanya Nabi bilang akan lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Dan Nabi bilang tidak ada seseorang yang sengaja meninggalkan Madinah karena tidak suka, maka pasti Allah akan ganti dengan orang yang lebih baik dari dia untuk menjadi penghuni Madinah. Berarti di sini ada penyampaian Nabi SAW kalau kota Madinah itu akan selalu padat, memang dihuni oleh orang-orang, karena orang yang baca hadis Nabi SAW tahu keutamaan, mereka tidak akan sia-siakan. Dan kalau ada orang tidak suka kota Madinah, maka Allah akan datangkan penggantinya. Ini langsung ya. Mungkin ada sebagian kota, kalau orang tidak suka, dia pergi belum tentu digantikan oleh penghuni lain. Tapi kalau kota Madinah dipastikan akan Allah datangkan yang lebih baik daripada dia. Dari sini kita bisa ambil pelajaran juga Bapak Ibu sekalian. Kalau kita datang ke kota Madinah dan kita benci kota ini, perasaan gelisah, ingin segera keluar, ini hati-hati. Ya. Sebagian ulama menandakan berarti ada khalal, ada gangguan dalam imannya. Karena nggak mungkin kota yang suci seperti ini kita dianjurkan tinggal lalu dia tidak betah, gitu ya. Dan dipastikan juga dalam potongan hadis ini Allah akan gantikan yang lebih baik. Dia akan pergi, kemudian Allah akan gantikan yang lebih baik daripada dia. Nah, seperti itu memahaminya. Kemudian potongan yang keempat atau faedah yang keempat tentang masalah siapa yang sabar terhadap kesempatan atau kesulitan hidup di kota Madinah, maka Nabi SAW akan menjadi pemberi syafaat, penolong buat dia di hari kiamat supaya dia lolos masuk ke dalam surga dan menjadi saksi baginya tentang keimanannya. Nah, ini mirip dengan penjelasan tadi tentunya, artinya tidak semua hidup di Madinah itu ujian, kesulitan, tetapi akan ada masa-masa dilewatin oleh seseorang dengan dia sakit, dengan dia tidak cocok makanan dan segala hal-hal yang mungkin bisa mengganggu dia. Kalau dia bersabar maka akan mendapatkan keutamaan hadis ini tentunya. Ini riwayat yang di atas dari Sa'ad radhiyallahu anhum. Dalam riwayat tambahan di bawah kita tambahkan faedah. Faedah yang kelima di sini bisa diambil adalah bahwasanya Allah akan melindungi penduduk Madinah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi penduduk Madinah, dia ingin mengganggu, ingin menipu, ingin membunuh, dipastikan Allah akan membinasakannya.
Ini berarti menandakan kedudukan kota Madinah dan penduduk yang berusaha tinggal di sana. Termasuk kita kalau datang sebagai penduduknya, maka kita pun akan mendapatkan jaminan ini. Kata Nabi SAW, tidak seorang pun yang menghendaki keburukan terhadap penduduk Madinah, melainkan Allah pasti meleburnya di dalam api neraka seperti meleburnya timah atau seperti meleburnya garam di dalam air. Berarti ini perlindungan mutlak kepada penduduk Madinah. Seperti itulah ya. Dan subhanallah, saya pernah duduk dengan beberapa pejabat ya di pemerintah atau orang-orang yang punya pengaruh di kota Madinah. Dan kebetulan kami cukup lama tinggal di sana dulu waktu masih kuliah. Maka mereka membahasakan hampir semua bentuk kriminal atau kejahatan pasti kebongkar. Dan jarang sekali, bisa dikatakan mungkin tidak ada yang bisa berhasil. Itu Masjid Nabawi berapa kali terjadi, ada orang-orang entah dari mana ini bawa bom. Entah kenapa dia mau merusak masjid itu ya. Tapi subhanallah banyak yang terjadi, meledak bomnya, kena dia sendiri, kena mobilnya, jauh dari Masjid Nabawi di parkiran. Memang subhanallah kebongkar. Berapa kali orang berusaha bawa narkotika masuk kota Madinah, kebongkar. Ya, dengan berbagai macam trik yang mereka lakukan. Dan persentase target narkotika dunia yang disebarkan oleh para penjahat-penjahat ini, itu kalau secara persentase, kalau 100%, maka bisa 50-60% targetnya adalah Saudi. Nah, itu penelitiannya seperti itu. Dari lembaga narkotika di sana ditemukan. Mereka berusaha untuk merusak wilayah ini karena ini pusat umat Islam gitu ya. Tapi subhanallah selalu saja kebongkar. Selalu saja kebongkar. Sampai pernah ada orang yang sengaja dia tabrakin kakinya sehingga dia pakai kaki palsu dan dia masukin narkotika di situ. Ya. Itu subhanallah kebongkar dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah akan menjaga dengan hikmah dan dengan caranya gitu ya. Baik, di sini juga karena ada penyebutan kota Madinah berarti bukan umumnya Saudi, tetapi memang kota khusus saja ya. Kalau ada yang mengatakan kenapa di Saudi terjadi juga ada orang melanggar agama, kita harus adil Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat bagaimana keadaan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi Muhammad itu ada 4 golongan manusia. Di masa Nabi Muhammad ya, Nabi jadi raja, jadi pemimpin. Waktu itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama itu orang kafir. Ada di masa Nabi SAW, tadi saya sebutkan 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah. Waktu Nabi hijrah mereka sudah ada di Madinah. Dan Nabi hidup bersama mereka. Dan Nabi buat piagam Madinah, kesepakatan antara umat Islam sama mereka. Jadi tidak boleh saling mengganggu, sama-sama menjaga kota Madinah gitu ya. Seperti itulah. Masalah agama lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Tapi kita sama-sama penduduk Madinah. Kayak kita di Indonesia ini, Muslim sama non-Muslim, agama yang sudah resmi di Madinah, itu kita jaga, saling menjaga. Dan juga kita sebagai umat Islam konsepnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak ada mengganggu orang lain paksa harus menganut Islam, tidak. Kita tawarkan mereka terima, silakan, mereka tidak terima ya sudah. Nah seperti itu gambarannya. Kemudian golongan kedua yang ada di Madinah adalah ini orang-orang munafik. Di masa Nabi Muhammad SAW itu ada orang-orang munafik hidup di masa Nabi. Tapi ini bedanya sama orang kafir. Kalau orang kafir jelas kita tahu ini non muslim, yaudah, misalnya orang Nasrani dengan salibnya, orang Yahudi dengan penampilannya, misalnya orang Hindu Buddha dengan patung-patungnya, itu kan jelas. Orang munafik ini agak sulit karena mereka berlabel seperti kita, pakaiannya seperti kita, namanya seperti kita, ya. Pemimpinnya di Madinah namanya Abdullah bin Abi Salul, Abdullah namanya. Itu pemimpin orang munafik dulu di Madinah, ya itu. Jadi kita harus hati-hati dengan kelompok ini dan Allah menyebutkan khusus satu surah namanya surah Al-Munafikun. Ciri mereka adalah selalu saja tampil dengan umat Islam untuk menyerang umat Islam, tapi dia berkedok Islam. Dia berkedok Islam gitu ya. Apa saya syariat Allah pasti dia bentrok. Dia berusaha untuk tampil berbeda ya, seakan-akan itu nggak apa-apa kok, ini nggak apa-apa kok dan segala macam. Ada sekarang yang bicara tentang harus revisi Al-Quran, ada yang mengatakan tidak relevan lagi dengan waktu, perkembangan zaman, ada segala macam lah ya. Islam datang mengajarkan tidak boleh nikah muslimah sama laki-laki kafir, enggak boleh nikah lintas agama. Berbagai macam hal-hal yang dimunculkan yang aneh-aneh. Yang jelas dalam Islam itu hukum sudah tidak ada perselisihan di antara ulama, tapi mereka masuk di dalam Islam. Nah ini ada di masa Nabi SAW. Dan Allah sudah ajarkan kita melalui Rasulullah SAW bagaimana berhadapan dengan mereka, gitu ya. Dan sudah disebutkan ciri-cirinya. Ciri orang munafik kalau berbicara berdusta, diberikan amanah berkhianat, dia berjanji dia pungkiri, kan gitu. Dalam riwayat lain tambahannya juga kalau dia berdebat dia curang, gitu ya.
Orang yang ketiga, ini di masa Nabi SAW ya. Ini perlu kita garis bawahi. Ada pelaku dosa. Di masa Nabi SAW itu ada pezina yang dicambuk, ada yang dirajam, ada pencuri dipotong tangannya. Ada di masa Nabi itu. Kemudian ada golongan keempat. Di masa Nabi juga ada orang yang tidak sholat. Ya. Ada pemabuk. Ada macam-macam. Ada orang yang murtad. Ada. Masuk Islam lalu murtad lagi. Ada. Ya. Di masa Nabi itu dalam buku sejarah semua diungkapin gitu ya. Dan golongan keempat adalah orang-orang beriman. Nah, cuma di masa Nabi SAW golongan keempat ini lebih mendominasi. Sehingga tiga golongan ini tidak leluasa melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita fahami. Jadi, sini sering saya bahasakan, kalau presiden kita di Indonesia ini seorang hafidh Quran, ulama besar. Semua menterinya juga sama, ulama semuanya. Tetap tidak bisa lolos dari empat golongan ini. Nah, di masa Nabi aja ada. Pasti akan ada interaksi sama orang kafir, akan ada orang munafik, akan ada pelaku dosa, dan juga akan ada orang-orang beriman. Cuma orang beriman lebih mendominasi. Ya, itulah sebabnya hukum Allah tetap berlaku gitu ya. Ini yang dimaksudkan itu. Jadi jangan sampai kita langsung menyalah fahami apa-apa saja. Kok ada di sini, kok begini, dan itu terjadi di masa, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia berikan wewenang atau keputusan ini boleh atau ini tidak boleh gitu ya. Maka kita bicara secara khusus kalau kota Madinah itu dan kota Mekah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bahasan yang kita atau faedah bisa ambil dari hadis nomor 3. Sekarang kita masuk hadis nomor 4, Bapak Ibu sekalian, dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 1189 dari awal belajar. Berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alal madinati zamanun yantaliqun nasu minha ilal aryaf." Atau ilal aryaf ya. Yaltamisuna ar-rakha fayajiduna rakha thumma ya'tuna fayatahammaluna bi ahlihim ila ar-rakha wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Kata Nabi SAW, sungguh akan datang suatu masa nanti pada kota Madinah di mana manusia akan pergi darinya menuju daerah-daerah perkampungan subur. Mereka mencari kemakmuran dan di sana mereka menemukan kemakmuran. Kemudian mereka datang lalu membawa keluarga mereka ke daerah yang makmur itu. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka kalau sekiranya mereka mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, juga Al-Bazzar, dan lafaz ini milik Al-Bazzar dan para perawinya adalah semuanya perawi dalam kitab As-Sahih. Yang dimaksud dengan Al-Aryaf dalam bahasa Arab itu kata jamak daripada rif, yaitu daerah dekat air di bumi Arab. Ada yang mengartikan daerah yang ada pertanian dan juga subur. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, adanya mukjizat, informasi ya, sesuatu yang akan terjadi dia akan datang yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini mukjizat. Kita pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali, mukjizat Nabi Muhammad SAW ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada dalam bentuk informasi, ada dalam bentuk sesuatu yang nampak, bisa dilihat di depan mata di masa hidup beliau. Kalau informasi ini dibagi tiga lagi ulama, ada informasi masa lalu, kayak informasi tentang umat-umat sebelum kita. Di Al-Quran banyak diceritakan kisah tentang nabi-nabi dan umatnya. Ini mukjizat, karena kita tidak tahu, kita tidak hadir di masa itu. Dan yang kedua, informasi yang terjadi di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Beliau menginformasikan banyak hal di masa hidup beliau. Dan yang ketiga, informasi akan datang. Kayak misalnya tentang kematian, tentang alam barzah, tanda-tanda hari kiamat, tentang mahsyar, tentang surga dan neraka. Itu adalah informasi mukjizat. Kita tidak tahu, tapi diberitahukan kepada kita. Dan ini jenis mukjizat yang pertama. Dalam bentuk informasi dibagi tiga. Kemudian ada mukjizat dalam bentuk sesuatu yang nampak depan mata, tapi hanya terjadi di masa Nabi. Kayak pembelahan bulan, penyembuhan penyakit, turunnya hujan, doa-doa Nabi yang mustajab, gitu kan. Ini semua adalah terjadi di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mukjizat. Nah, ini yang Nabi SAW sampaikan adalah salah satu mukjizat dalam bentuk informasi. Beliau mengatakan pasti nanti, maksudnya setelah beliau meninggal, ya, akan terjadi satu masa di mana penduduk Madinah mereka keluar dari kota Madinah. Di sini sebagian besar pendapat ulama adalah dengan peperangan. Karena setelah Nabi SAW meninggal itu banyak pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar, oleh Umar yang menuju ke wilayah-wilayah di muka bumi ini. Mereka menyebar gitu ya, mereka menyebar. Nah, mereka nanti pada saat pergi ke wilayah-wilayah ini seperti ke negeri Syam, ke negeri Yaman, mereka menemukan banyak
kesuburan di sana. Banyak sumber mata air, pepohonan banyak. Lebih nyaman lah mereka hidup ya. Secara cuaca, makanan dan segala macam. Nah, kata Nabi SAW nanti akan datang itu masa penduduk Madinah keluar dan mereka mendapatkan di wilayah-wilayah yang baru dibuka itu ternyata subur, makmur. Lalu mereka merasa nyaman, mereka kembali ke Madinah menjemput keluarganya, lalu mereka bawa pindah ke sana. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Madinah tetap lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Artinya kalau sudah di Madinah jangan pindah lagi. Udah pasti lebih baik kota Madinah. Itu yang dimaksudkan. Jadi faedah pertama ini adanya mukjizat yang dalam bentuk informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang apa yang akan terjadi nanti di masa akan datang. Pelajaran kedua, bahwasanya akan ditemukan ada kota-kota lebih subur dari kota Madinah. Lebih subur gitu ya. Jadi Madinah itu memang agak unik ya Bapak Ibu sekalian. Dia di musim panas, panas sekali. Di musim dingin, dingin sekali. Ya, memang agak unik ya. Transisi di tengah-tengahnya kalau kita mau cari yang sejuk itu mungkin bagi masyarakat tempat itu sejuk, tapi kalau bagi kita sudah dingin ya. Seperti kalau sudah masuk Oktober, November, itu sebenarnya transisi dari musim panas ke musim dingin. Tapi bagi kita sudah dingin itu ya. Bagi mereka mungkin tidak. Cuma kalau sudah masuk bulan Desember, Januari, Februari itu dingin sekali. Bahkan kadang-kadang di Madinah turun hujan dalam bentuk es batu. Bukan salju ya, seperti es batu itu biasanya kalau dia turun itu biasa banyak merusak mobil gitu ya kadang-kadang. Karena kayak es batu ya, saya pernah dapatkan itu. Jadi memang seperti itulah. Jadi kalau dingin sekali ya. Kalau yang belum punya penghangat di rumah biasanya seluruh rumah itu dingin sekali di musim dingin itu. Nah di musim panas juga sama, kadang-kadang mencapai 45, 47 sampai 50 derajat panasnya ya. Biasanya kalau di musim panas itu banyak orang-orang sana, mereka naik mobil sampai mereka buat konten, nih lihat cuaca yang begitu panas, sudah sampai 50 derajat, AC pun mobil sudah nggak mempan lagi karena panasnya gitu ya. Nah seperti itulah. Nah ini contoh-contohnya, memang ada ujian-ujian seperti ini ya. Tetapi di wilayah lain ya, kita di Indonesia kita punya standar ya. Kita di mungkin yang paling panas mungkin kita 37, 38 biasanya. Itu aja kita sudah rasa panas sekali ya. Kalau di sana mereka tuh masih dingin. Ya, kalau masih nyaman-nyaman saya 30, 38 karena bagi mereka tuh biasa 45, 50 derajat ya, jauh sekali panasnya. Itu contohnya. Nah, di sini menggambarkan bahwasanya di kota Madinah memang atau akan ada negeri-negeri lain tuh lebih subur, lebih makmur gitu ya. Ini faedah kedua. Faedah ketiga, tetap saja Nabi SAW menggambarkan bahwasanya Madinah tidak akan terkalahkan. Dalam riwayat lain, sungguh Madinah itu akan memakan kota-kota yang lain. Makna memakan kata ulama hadis ya adalah kota Madinah itu akan keluar darinya banyak pasukan dan akan menaklukkan kota-kota yang lain. Tapi tetap setelah ekspansi Islam itu, walaupun mereka melimpah hartanya, mendapatkan kemenangan, punya pemerintahan di sana, tetap saja Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Nah, ada tanggapan sebagian ulama tentang masalah kenapa Madinah lebih baik. Yang pertama karena adanya Masjid Nabawi, tidak dipungkiri masalah itu. Karena pasti masjid ini punya keutamaan tersendiri. Yang kedua adanya kuburan Nabi SAW, gitu kan. Yang ketiga Nabi SAW menamakan Madinah sendiri dengan banyak nama. Di antaranya namanya adalah Al-Mahfudhah atau yang akan selalu terjaga. Itu nama kota Madinah. Nama yang lainnya adalah Thawbah dan Thayyibah yang berarti sempurna dan baik. Gitu kan? Itu nama-nama kota Madinah. Dan sekian banyak nama-nama kota Madinah. Tapi nama-nama ini memang relevan dengan keadaannya. Artinya dia tidak akan pernah bisa terkalahkan dengan kota-kota yang lain. Riwayat yang serupa dengan riwayat nomor 4 tapi lebih panjang itu adalah riwayat nomor 5 yang akan kita bacakan sekarang insyaAllah. Dan riwayat nomor 5 ini, riwayat nomor 6, riwayat nomor 7 itu agak mirip-mirip sebenarnya ya. Tentang masalah sama, akan ada ekspansi Islam keluar dari kota Madinah. Mereka menemukan wilayah-wilayah yang lebih subur, tapi tetap Nabi bilang Madinah lebih baik bagi mereka daripada mereka pindah ke wilayah-wilayah tersebut. Hadits nomor 5 ini dengan sanad sahih Bapak Ibu sekalian, dan ini nomor 1190 dari awal belajar, berbunyi dari Sufyan bin Abi Zuhair atau Abu Zuhair, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
tuftahul yamanu fayati qaumun yabussuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun wa tuftahu syam fayati qaumun yabussuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun wa tuftahul iraq fayati qaumun yabussuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Terjemahannya, kata Nabi SAW, Yaman pasti akan ditaklukkan. Maksudnya menganut agama Islam. Lalu akan datang suatu kaum yang menghalau, lalu membawa keluarga mereka dan orang-orang yang taat kepada mereka. Maksudnya untuk pindah dari Madinah ke wilayah Yaman itu. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahuinya. Dan negeri Syam juga, utara Jazirah Arab, bagian atasnya. Kalau Yaman selatan Jazirah Arab, di bawah ya. Dan Syam juga di atas. Syam itu 4 negara sekarang, Lebanon, Syria, Palestina dan Jordania, akan ditaklukkan. Lalu akan datang suatu kaum yang menghalau, lalu membawa keluarga mereka dan orang-orang yang taat pada mereka. Maksudnya pindah ke negeri Syam. Padahal Madinah tetap lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahuinya. Dan Irak pun, timur Jazirah Arab, itu akan ditaklukkan. Lalu akan datang satu kaum yang menghalau, lalu membawa keluarga dan orang-orang yang taat kepada mereka untuk pindah ke Irak maksudnya. Padahal Madinah tetap lebih baik bagi mereka kalau sekiranya mereka mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Di sini disebutkan kosakatanya al-bassu, ya, artinya menghalau dengan kuat. Ada yang mengatakan bahwa artinya pergi dengan cepat. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian seperti tadi atau seperti biasa kita coba akan ambil faedahnya. Yang pertama ada informasi mujizat juga dari Nabi SAW kalau akan ditaklukkan negeri Yaman. Jadi kalau misalnya handphone ini kita anggap Jazirah Arab, ya Mekah ini utaranya bagian atas itu negeri Syam. Ini selatannya. Indonesia ini ada di selatan Jazirah Arab ya. Kita di bawah. Makanya kalau kita sholat itu kita menghadap ke atas, kita menghadap ke utara ya. Jadi selatan. Nah, selatan itu Yaman. Selatannya, atasnya itu negeri Syam. Timurnya itu adalah Irak. Baratnya adalah Afrika. Ya. Jadi Israel itu dihimpit begitu ya. Tapi yang disebutkan oleh Nabi SAW 3 wilayah ini. Selatannya, utaranya sama timurnya. Karena ini dianggap wilayah yang paling subur. Ya. Lalu kemudian Afrika itu tidak disebutkan, wilayah baratnya Jazirah Arab, ya. Tapi 3 wilayah ini. Nah sekarang mujizat Nabi SAW disampaikan ini secara berurut. Akan ditaklukkan Yaman dulu. Nah Yaman ini berarti akan ada muslimin ke sana, kemudian menaklukkan wilayah tersebut, mereka masuk Islam. Dan Yaman itu memang subur. Banyak sumber mata air, ya kehidupannya mirip dengan negeri Syam, ya kalau yang pernah ke negeri Syam mungkin tahu ya. Kalau ke Yaman juga begitu, mereka seperti kita Indonesia banyak tanam-tanaman, mata air, sungai, lautan, Masya Allah subur gitu ya. Nabi SAW mengatakan nanti akan ada pasukan dari kaum muslimin akan keluar dan menaklukkan Yaman. Dan mereka saking tertariknya dengan Yaman itu sampai akhirnya mereka membawa keluarga mereka dengan cepat pindah ke sana. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah karena mereka dasarnya penduduk Madinah, tetap Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Dan ini faedah pertama, adanya mujizat informasi kalau Yaman akan takluk. Ya, dan sampai sekarang tentu Yaman, alhamdulillah masih mayoritasnya Muslim. Kemudian yang kedua faedahnya adalah juga akan ditaklukkan negeri Syam. Ya, di sini disebutkan bahwasanya akan ditaklukkan negeri Syam. Dan nanti juga sama akan ada orang-orang yang berusaha untuk mengambil dengan cepat keluarga mereka untuk pergi ke sana. Dan mana daripada dan orang-orang mentaati mereka ini biasanya budak-budak ya. Atau para pegawai mereka di masa itu mereka pindah, mereka kenal di sana terbuka pintu rezekinya, mereka hijrah semua pindah meninggalkan Madinah. Lalu Nabi SAW mengatakan ketahuilah tetap Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Faedah ketiga juga akan dibebaskan Irak di timur Jazirah Arab, Irak, Iran ya. Itu juga itu Persia di masa itu juga akan ditaklukkan. Sama juga subur juga negeri ini.
Dan nanti akan ada orang-orang muslim yang tinggal di Madinah karena mereka ikut di pasukan membebaskan itu dari kekufuran. Mereka kembali jemput keluarganya lalu bawa pindah ke sana. Tapi ketahuilah tetap Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Jadi maksudnya di sini dari hadits ini kita ambil 3 faedah. Kalau akan ada 3 wilayah yang dibebaskan oleh kaum muslimin dan masuk Islam, Yaman, kemudian Syam dan juga Irak. Ini semua takluk, tapi tetap Madinah belum bisa terkalahkan dengan wilayah-wilayah yang subur ini. Kita akan masuk Bapak Ibu sekalian ke hadits nomor 6 dalam bab kita ini dengan sanad Hasan di ghairi. Saya bilang tadi 6, 7 ini agak mirip-mirip ya. Mirip-mirip riwayatnya ya tentang bagaimana akan dibebaskan beberapa wilayah nanti oleh kaum muslimin. Hadits nomor 6 ini dengan sanad Hasan di ghairihi menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 1191 dari awal belajar berbunyi dari Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qabri Hamzah bin Abdul Muttalib faja'alu yajurruna an-namirata ala wajhi fatankashifu qadamahu ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا أو قال مراكب فيكتبون إلى أهلهم هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جذوبة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. Terjemahannya, kata Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau mengatakan kami pernah bersama Rasulullah SAW suatu hari di samping kuburnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi SAW yang terbunuh di perang Uhud. Ketika para sahabat menarik kain penutup tubuhnya ke wajahnya, maksudnya jenazahnya Hamzah. Ini kejadian pada saat terjadi perang Uhud ya. Waktu dia mau dikuburkan, mau dikafani dengan bajunya, itu bajunya kena agak pendek, kalau ditarik ke wajahnya kakinya kelihatan. Maka kedua kakinya terbuka. Dan apabila mereka menariknya ke atas ke kakinya, maka bagian wajahnya terbuka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kenakanlah kain ini pada wajahnya dan tutupilah kedua kakinya dengan bagian dari pohon ini. Maksudnya tutup wajahnya dengan bajunya dan nanti kakinya ditutup dengan daun-daun saja. Lalu dikatakan oleh Abu Usaid radhiyallahu anhu, lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya setelah menutup jenazahnya Hamzah dan beliau melihat para sahabatnya ada yang menangis. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang suatu masa kepada manusia di mana mereka akan keluar pergi ke daerah-daerah perkampungan yang subur, maksudnya meninggalkan Madinah. Di sana mereka akan memperoleh makanan, pakaian dan hewan tunggangan, atau beliau bersabda hewan-hewan tunggangan. Di sini kalau di masa kita sekarang tentunya mobil-mobil, kendaraan. Masa itu hewan tunggangan itu adalah kendaraan ya, unta, kuda gitu ya. Lalu mereka akan menulis surat kepada sanak kerabatnya yang ada di Madinah sambil atau berisi, mari ikut bersama kami karena kalian berada di bumi Hijaz yang tandus. Hijaz itu Madinah dan Mekah ya, dinamakan Hijaz. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan. Ada juga kosakata an-namira dengan huruf nun difathahkan dan mim dikasrahkan, yaitu kain lebar panjang terbuat dari wol yang biasa dipakai orang-orang Arab Badui. Dari hadis ini kita ambil pelajaran langsung saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kedudukan Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, karena sahabat ini yang menceritakan kepada kita kronologis hadis. Beliau yang menggambarkan kepada kita, maka kita sebutkan sebagai keutamaan khusus buat beliau. Kemudian yang kedua, adanya ajaran dari Nabi SAW tata cara menguburkan jenazah yang mati syahid. Ya. Tentu orang mati syahid itu dikubur dengan bajunya, ya, dengan pakaian mereka, tidak dikhususkan kain kafan. Beda dengan jenazah umumnya. Jenazah itu harus dimandikan dulu, dibersihkan kotorannya gitu ya. Kemudian dibungkus dengan kain kafan. Kalau laki-laki 2 lembar, kalau perempuan 5 lembar ya. Supaya badannya tidak terbentuk ya, dibungkus dengan kain kafan tersebut.
Nah, kalau orang mati syahid tidak seperti itu. Dibungkus atau dikubur dengan pakaian di badannya. Cuma Nabi SAW berikan contoh tetap bagian wajah ditutup ya dengan bagian pakaian bajunya ya. Dan kalau kakinya masih ada yang terlihat baru ditutup dengan daun-daun. Karena di masa dulu orang tidak ada pakai sepatu kayak kita sekarang. Kita kan sekarang sudah pakai sepatu kalau orang berperang misalnya. Kalau masa dulu itu memang orang cuma pakai lapisan bawahnya kulit, sisanya pakai lilit tali sampai ke betisnya gitu ya. Nah, otomatis betis itu akan terlihat dengan mata kaki, dengan telapak kaki. Maka Nabi SAW mengajarkan caranya, bagian wajah ditutup dengan pakaiannya, kemudian bagian kakinya ditutup dengan daun-daun. Nah, ini pelajaran kedua yang bisa kita ambil tentang prosesi pemakaman para syuhada. Dan juga ada yang dilakukan Nabi SAW ya, di perang Badar, di perang Uhud itu, beliau mengizinkan sahabat untuk mengubur dalam satu liang lahat 2-3 orang jenazah ya, dan beliau memerintahkan agar yang paling bawah sekali orang yang paling banyak bacaan dan hafalan Qur'annya, baru kemudian di atasnya, baru kemudian di atasnya. Dari sini keluar sebuah hukum, ulama mengatakan bolehnya menguburkan dalam satu liang lahat beberapa jenazah gitu. Misalnya ibu kita meninggal lebih dulu nih, terus 3 tahun kemudian ayah meninggal, mau dikubur di satu liang lahat yang sama boleh ya, secara hukum. Iya, ditumpuk, betul. Sekarang juga sudah keluar itu ya, peraturan-peraturan kita juga ada. Terutama di kota-kota yang padat kayak Jakarta gitu ya. Baik, itu pelajaran kedua yang bisa kita ambil. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi SAW menanggapi tangisan para sahabat. Karena sahabat ini banyak makna mereka menangis. Bisa menangis karena sedih melihat kematian Hamzah. Bisa juga menangis karena mereka merasa cemburu. Hamzah sudah meninggal, mati syahid, mereka masih hidup ya. Dan makna yang kedua jauh lebih dekat. Artinya para sahabat ini sebenarnya mereka berharap mati ya, bukan berharap kalau masuk medan perang bisa kembali. Itu yang selalu digambarkan tentang pasukan muslimin ya. Perbedaan dasar antara kita dengan pasukan orang-orang kafir, kalau kita masuk medan perang harapan kita mati gitu kan. Ya, kalau mereka berharap bisa pulang dan kembali lagi kumpul sama keluarganya. Tidak akan beda sekali prajurit yang menyerang karena ingin mati dengan prajurit yang berperang justru karena ingin kembali lagi. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, di sini bisa saja mereka menangis ini justru karena mereka cemburu, mereka berharap mereka yang mati. Apalagi setelah melihat jenazah Hamzah, walaupun hidungnya dipotong, berdarah, dadanya dibelah oleh kaum musyrikin, dimutilasi ya. Tetap saja Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Hamzah bertelekan di dipan-dipannya di surga gitu ya. Dan dia adalah pemimpin para syuhada, Jadi fisik itu tidak berpengaruh bagi orang yang terbunuh mati ya, karena yang penting adalah bagaimana dia mati, apakah dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu aja. Masalah fisik tidak ada pengaruhnya. Ada orang ditabrak kereta api hancur badannya, ada orang meledak di pesawat, itu tidak penting dalam Islam. Ya, masalah fisiknya hancur atau tenggelam di lautan, dimakan, dicabik-cabik oleh ikan habis tubuhnya, itu tidak ada pengaruhnya dalam Islam. Atau orang mungkin kebakaran rumahnya, dia mati kebakaran, nggak ada pengaruhnya ya. Karena yang penting adalah bagaimana dia meninggal, apakah dalam keadaan beriman atau kafir. Dalam keadaan beriman ruhnya akan mudah keluar dan diterima oleh Allah SWT. Dalam keadaan kafir maka akan sulit dan mendapatkan hukuman tentunya. Nah, seperti itu gambarannya. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil yang keempat adalah bagaimana Nabi SAW menyampaikan sebagai bentuk mukjizat nanti akan ada ekspansi Islam yang menyebar kemana-mana di muka bumi ini. Dan yang dimaksud dengan al-aryaf tadi sudah dijelaskan, atau jamak daripada rif, itu wilayah-wilayah yang subur ya. Mereka berangkat pergi ke sana dan mereka tinggal di sana. Nah, kalau riwayat sebelumnya tadi yang nomor 5, mereka jemput keluarganya dari Madinah lalu dibawa ke wilayah tersebut. Kalau ini enggak, riwayat nomor 6 mereka menyurat ke keluarganya lalu mereka mengatakan halumma ilaina, ayo pindah ke kami. Lalu mereka menyebutkan alasannya apa? Karena wilayah Hijaz tandus ya. Wilayah Hijaz tandus karena memang di Madinah itu umumnya wilayahnya itu memang tandus ya. Padang pasir banyak umumnya, walaupun ada perkebunan kurma cukup banyak gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara persentase, misalnya meja ini kita gambarkan kota Madinah, maka lebih banyak tandusnya. Ada wilayah namanya Harra Syarqiyah dan Harra Garbiyah, wilayah timur dan wilayah barat itu berisikan dengan batu-batu hitam yang tajam, nggak bisa ditanamin apa-apa gitu ya.
Dan dari dulu memang Allah kasih itu sebagai pelindung atas kota Madinah. Jadi kota Madinah itu timur dan baratnya semuanya diisi dengan batu-batu hitam yang tajam. Sampai hari ini mereka masih namakan wilayah timur dan wilayah barat. Nah, kota Madinah kalau kita lihat Jazirah Arab tadi, misalnya handphone ini tadi kita bilang Jazirah Arab, maka ini negeri Syam di atas. Kalau kita mau tarik Madinah sama Mekah, kita akan temukan yang lebih dekat dengan negeri Syam adalah Madinah. Di bawahnya Madinah, Mekah, ya. Jadi Mekah itu lebih ke selatannya Madinah, lebih ke bawah ya. Nah di timur dan di baratnya Madinah itu diisi dengan batu-batu hitam yang tajam. Jadi waktu pasukan Ahzab itu yang perang Khandak, Bapak Ibu sekalian ya, itu ada 10.000 orang penunggang kuda semuanya. Itu gabungan antara orang Yahudi, Qainuqa dan Nadir yang diusir oleh Nabi tinggal di Khaybar. Mereka kurang lebih jumlahnya 1.000 orang. Dari orang Quraisy ada 4.000, dari suku Ghatafan ada 4.000, sisanya dari suku-suku Arab kecil 1.000. Jadi 10.000 orang. Mereka keluar ya semuanya untuk menyerang Madinah pada masa itu ya. Jadi memang Madinah sangat terhimpit dan sulit sekali untuk mereka keluar pada saat itu. Tapi dengan kuasa Allah SWT Allah menangkan pada saat itu ya kota Madinah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita sebenarnya adalah bagaimana kota Madinah ini tetap lebih baik walaupun mereka menemukan ya nanti di wilayah-wilayah ekspansi itu ya tempat-tempat yang lebih nyaman, akan dapat makanan, akan dapat minuman, akan dapat pakaian, tunggangan, dan mereka menyurati keluarga mereka untuk datang ke sana. Tetap saja Madinah lebih baik kalau mereka mengetahuinya. Dan di sini mereka katakan tandus ya, kota Madinah itu tandus pada saat mereka menyurat karena tadi ada wilayah itu. Nah, saya lanjutkan tadi kalau kota Madinah itu waktu pasukan Ahzab mau menyerang Madinah, mereka tidak bisa dari timur dan baratnya karena ada batu-batu hitam yang tajam. Nah, sementara kota Mekah berada di selatan Jazirah Arab. Ya, di selatan kota Mekah. Jadi orang Mekah itu hanya bisa menyerang Madinah. Kalau ini Madinah, timur sama baratnya nggak bisa diserang, dari selatannya saja mereka bisa serang. Makanya Khandak itu dibuat di selatannya saja. Karena kalau utaranya mereka harus putar jauh ke atas ke negeri Syam. Timur sama barat nggak bisa. Itu kelebihan sendiri kota Madinah. Ya, sehingga Madinah hanya bisa diserang pada masa itu dari daerah selatan. Makanya Khandak itu cuma dibuat di situ. Pernah lewat ya, kalau ke Madinah itu pernah lihat lokasi perang Khandak ya. Jalan raya yang besar itu di dekat lokasi itu adalah dulu lokasi parit ya, lokasi parit di situ. Nah, itu berada di selatan kota Madinah. Sehingga kalau kita berdiri menghadap ke jalan raya yang sekarang ada itu berarti arahnya menuju ke kota Mekah. Itu pelindungan khusus yang Allah berikan untuk kota Madinah. Tapi tetap Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Baik, kita akan baca ini mungkin hadis terakhir ya pada kesempatan ini. Kita akan buka pertanyaan, yaitu hadis nomor 7 dengan sanad hasan sahih. Ya, ini urutan 1192 dari awal belajar, berbunyi dari Aflah, mantan budak Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu majma'in, bahwasanya ia pernah melintas dekat Yazid bin Thabit bin Abi Ayyub radhiyallahu anhum. Saat itu keduanya sedang duduk di Masjid Al-Janaiz. Yang satu berkata kepada rekannya, "Apakah kau masih ingat suatu hadis yang pernah diceritakan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid yang saat ini kita sedang berada di dalamnya?" Maka ia menjawab, "Ya, tentang Madinah. Aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam mengklaim, innahu sayati 'alan nasi zamanun tuftahu fihi fatahatul ard wa yakhruju ilaiha rijalun yusibuna rakha'un wa 'aishan wa ta'aman fa yamurruna 'ala ikhwanin lahum hujjajan aw ummaran fa yaqulun ma yukimukum fi la'wa'il 'aishi wa shiddatil ju' fa dhahibun wa qa'id hatta qalaha miraran wal madinatu khairul lahum la yathbutu biha ahadun wa yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha hatta yamut illa kuntu lahu yawmal qiyamati syahidan aw syafi'an." Kata sahabat yang mulia ini, tepatnya ya Thabit bin Abi Ayyub ya, dan Abu Ayyub ini adalah sahabat Nabi yang mulia ya.
Sesungguhnya beliau menukil sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu masa di mana banyak daerah-daerah akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka kaum laki-laki akan keluar mendatangi guna memperoleh kesejahteraan. Maksudnya wilayah yang baru dibebasin ya dan masuk Islam, kehidupan mereka di sana lapang dan melimpah makanannya. Lalu mereka mengunjungi saudara-saudara mereka yang sedang haji ataupun melakukan umroh. Seraya mengatakan, apa yang membuat kalian tetap tinggal di dalam kesempitan hidup dan kesengsaraan kelaparan? Maka ada yang pergi dan ada pula yang menetap. Hingga Nabi SAW mengucapkannya berulang-ulang. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka. Tidaklah seseorang bertahan di situ, maksudnya di Madinah, lalu bersabar atas segala kesempitan dan kesengsaraan hidup di dalamnya hingga meninggal dunia, melainkan aku pasti akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat kelak. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad jayyid dan para perawinya thiqah. Thiqah artinya terpercaya. Ya. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, faedah yang sangat banyak sekali. Di antaranya pentingnya seseorang itu sering mengulang-ulangi ilmu yang pernah dipelajari ya, dengan temannya. Misalnya Bapak Ibu hadir pengajian begini, satu waktu ketemu lagi misalnya, lalu ngomong, ingat gak kemarin itu kita belajar hadits ini dan hadits itu misalnya. Atau mungkin tidak harus di majelis kita, di mana saja gitu kan. Ini muraja atau mengulangi ilmu itu penting sekali. Walaupun kadang-kadang kita duduk di sebuah majelis yang dijelaskan materi yang sama, itu tidak ada ruginya bagi seorang muslim. Karena mengulang-ulangi materi bagian daripada ya cara dan metode yang paling efektif untuk membuatnya berbekas dan lebih mudah kita amalkan. Berapa banyak orang di antara kita setelah mendengarkan sebuah hadis mungkin itu yang ketiga kali, yang kelima kali baru dia praktekin. Ada orang mungkin yang baru dengar sekali sudah praktekin, ada orang tidak. Mungkin tentang sholat duha dia sudah dengarkan 10 kali. Tapi nanti yang ke-11 kali baru dia kerjakan. Bisa saja begitu. Jadi mengulang-ulangi ilmu itu penting sekali. Karena kadang-kadang dia bisa menjadi motivasi yang sangat baik untuk kita istiqomah menjaga kalau kita sudah kerjakan. Atau malah kita tersentuh untuk mengerjakan ibadah yang belum kita kerjakan sebelumnya. Nah seperti itulah. Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ini. Mereka setelah Nabi SAW meninggal, mereka pernah ketemu di sebuah masjid. Ya, kemudian mereka ngobrol. Ingat gak? Dulu kita pernah duduk di sini bersama Nabi. Nabi pernah ceritain tentang sebuah hadis. Mereka saling mengingat gitu ya. Terus yang satu mengatakan, oh iya saya ingat. Ini loh bunyi hadisnya. Nah baru kemudian disebutkan. Nah itu tadi yang panjang lebar diceritakan tentang Aflah ya. Dan juga dia ya, duduk bersama dengan Yazid bin Thabit bin Abi Ayyub. Pelajaran kedua yang bisa diambil adalah adanya informasi mujizat dari Nabi SAW tadi, sama dengan sebelumnya ya, bahwasanya betul-betul nanti akan banyak sekali ekspansi Islam, akan banyak pasukan Islam menyebar dan banyak wilayah di muka bumi ini yang menganut Islam. Kan dulu waktu Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Bapak Ibu sekalian, itu kan dalam kondisi tertekan. 13 tahun dakwah Islam di Mekah, yang masuk Islam hanya 153 orang. Gak bisa orang masuk Islam karena siapapun, ibu kalau hidup dan bapak di masa itu datang ke Mekah nanya mana Muhammad, mana Rasulullah, digebukin ya. Digebukin, diambil hartanya, jadi orang ketakutan. Dan siapapun penduduk Mekah yang coba menunjukkan di mana Nabi, maka juga akan dihukum, gitu kan? Sehingga terisolasi sekali. 13 tahun Nabi di sana tidak bisa ya menyebarkan Islam dengan leluasa karena yang menolak kerabat-kerabatnya sendiri, dan segitu ujian dari Allah SWT. 153 orang ini, 83 hijrah ke Ethiopia, 70 orang saja yang tinggal bersama Nabi SAW di Madinah, di Mekah. Sehingga memang sangat tersempit. Ini yang sebabnya kenapa Nabi sempat keluar ke kota Taif. Lalu kemudian berdakwah di sana, tapi di sana pun ditolak dakwanya. Dan setelah ditolak, beliau pun keluar, lalu beliau duduk di bawah sebuah pohon sambil beliau mengatakan, ya Allah, kemanakah arah hidupku ini? Ya, apakah engkau membiarkan aku ke masa depan yang belum jelas, atau ke musuh yang aku tidak tahu mereka akan lakukan apa padaku? Namun kalau kau tidak murka, aku tidak akan peduli ya Allah. Artinya aku tetap saja akan ya menjalankan dakwah ini. Lalu Allah datangkan Jibril alaihissalam dan mengatakan, hai Muhammad, sungguhnya Tuhanmu telah mendengar keluhanmu, dan sekarang Allah mengutus bersamaku malaikat penjaga gunung. Seluruh gunung di muka bumi di tangan dia nih. Perintahkan saja supaya dia menyatukan antara gunung-gunung antara Taif sama Mekah ini, menghancurkan mereka semua, dan dakwahmu akan tersebar. Atau kamu bersabar ya, mereka tidak dihukum dan dakwahmu juga akan tersebar. Kata Nabi SAW, saya akan bersabar, gitu kan?
Tapi pada saat itu luar biasa, ditolak-tolak dakwah Nabi SAW. Nah akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Nah Madinah ini juga kota kecil. Sampai sekarang Madinah masih kota kecil, kan gitu. Penduduk kota Madinah mungkin ya 3 jutaan, ya. Bukan kota yang besar. Di masa kita sekarang ya, dengan adanya juga hadis Nabi SAW motivasi untuk tinggal di Madinah, masih sedikit orang tinggal. Jadi masih kota kecil. Nah pada saat itu, kekecilan kota Madinah dan 10 tahun Nabi SAW berdakwah itu, menandakan memang masih kecil sekali kemungkinan umat Islam bisa menyebar di muka bumi. Karena kekuatan umat Islam di kota Madinah, kota kecil. Jadi tidak masuk, kalau secara hitungan manusia tidak akan masuk, oh Islam akan nyebar kayak kita sekarang sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana, Afrika gitu ya. Makanya Nabi SAW sampaikan, nanti, maksudnya setelah saya meninggal, akan terekspansi Islam ini. Hadis tadi sebelumnya, Yaman akan takluk, Syam akan takluk, Iran akan takluk. Ini kalau di masa itu orang kayak tidak masuk di akal ini gimana bisa? Tapi ini mukjizat dan ini benar berita dari Nabi SAW, betul terjadi. Ternyata terekspansi kekuatan Islam tersebut. Ya, makanya Nabi mengatakan sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu masa, maksudnya manusia sini umat Islam, di mana banyak daerah-daerah akan ditaklukkan. Umat Islam akan keluar dan menang gitu ya. Dan banyak kaum laki-laki yang keluar lalu mendatangi wilayah-wilayah tersebut untuk memperoleh kesejahteraan, kelapangan hidup dan makanan. Ya, itu yang mereka lakukan karena mereka begitu ikut berperang, menang, kan dapat harta rampasan perang dan mereka leluasa tinggal di wilayah itu, bisa terapkan syariat Allah SWT dan mereka merasa nyaman karena sejuknya udara, karena melimpahnya makanan dan segala macam gitu ya. Plus lagi karena nyamannya di sana, Nabi SAW gambarkan mereka nanti akan datang di musim haji dan umroh. Mereka datang haji dan umroh dari wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan itu. Lalu mereka ngomong sama muslim yang dikenali di sana di musim haji, ngapain tinggal di sini? Tandus gitu ya. Maksudnya tinggal di Mekah sama Madinah, ikut bersama kami, gitu kan? Ikut bersama kami karena ya di sana tidak akan ada kelaparan karena waktu itu memang kondisinya bukan, jangan dibayangin kayak negara Saudi sudah berdiri sekarang. Sekarang ini luar biasa gitu ya. Mau apa saja di Saudi ada gitu ya. Bahkan menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Tapi di masa itu memang tidak seperti itu. Masih sangat sederhana gitu ya. Maka mereka pun akhirnya mengajak para jemaah haji, jemaah umrah mereka kenal, ayo pindah yuk. Nah orang-orang pada pindah semuanya karena tertarik dengan ceritanya. Sana sumber mata air banyak. Orang-orang Arab itu dulu karena susahnya air bu dan bapak sekalian, mereka kalau temukan satu sumber mata air itu satu suku bisa pindah di situ karena sumber mata air. Makanya orang Arab dulu dikenal dengan sumber mata airnya. Ya, mereka lebih dikenal nama sumber mata air daripada nama sukunya. Jadi kalau ditanya kamu dari sumber mata air yang mana? Sumber mata air yang ini. Ya, mereka sebutkan begitu. Karena kalau dapat sumber mata air atau sumur tuh mereka langsung mengerumun tinggal di situ karena susahnya, tandusnya orang mendapatkan air susah gitu ya. Waktu kami tinggal di Madinah saja, Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam 1 tahun tuh sekali mungkin atau 2 kali saja hujan. Ya, dalam 1 tahun memang jarang sekali gitu ya. Begitulah kondisi yang Allah SWT berikan. Makanya di sini digambarkan mereka bilang untuk apa tinggal di wilayah yang tandus gitu kan, maka ayo pindah bersama kami. Itu dengan cara mereka mengajak orang-orang yang mereka temui dari jemaah haji dan jemaah umroh. Namun Nabi SAW tetap mengatakan Madinah lebih baik bagi mereka ya, kalau mereka mengetahuinya, dan tidak ada orang yang bersabar tetap kokoh ya di kota Madinah, kemudian sabar terhadap kesempitan hidupnya, lalu sampai mati, kecuali pasti akan mendapatkan syafaatku dan kesaksianku pada hari kiamat nanti. Jadi sini menandakan berarti pelajaran yang luar biasa bagaimana informasi mujizat dari Nabi SAW akan terbuka wilayah-wilayah yang sangat banyak, dan kemudian banyak orang yang merasa nyaman di wilayah tersebut, lalu mereka menemui para jemaah haji, jemaah umrah, kemudian mereka mengajaknya pindah, dan Nabi sampaikan ada yang pindah, ada juga yang tidak, tapi tetap Madinah lebih baik kalau mereka mengetahuinya. Pelajaran terakhir di sini adalah bahwasanya Madinah tetap lebih baik, dan ini berlaku hukumnya sampai hari kiamat nanti. Walaupun negeri kita lebih subur, walaupun negara manapun di muka bumi lebih subur, tetap Madinah tidak akan terkalahkan. Dan sudah kami sampaikan tadi di pembukaannya Bapak Ibu sekalian, kita juga berharap mudah-mudahan ya keutamaan sepertinya juga diberikan oleh Allah SWT kepada kita, walaupun kita hanya mampir di kota Madinah dengan niat memang untuk tinggal gitu kan. Dengan niat memang untuk tinggal, maka mudah-mudahan saja ya Allah SWT berikan. Apalagi dengan keimanan kita ingin sekali
hidup di Madinah, ada keluangan waktu untuk menambah hari, kita tambah harinya, kita melakukan banyak aktivitas dengan kesenangan hati di sana, bersedekah, sholat, berzikir, apalah segala macam itu, maka itu insya Allah kita berharap bisa masuk dalam kategori ini. Walaupun tentu tidak akan terbantahkan, orang yang tinggal di sana sampai meninggal akan lebih afdal. Nanti kan kita lihat di pelajaran kita yang akan datang insya Allah. Itu di hadis nomor 8, hadis nomor 9, hadis nomor 10. Semua bicara tentang motivasi. Nomor 11 ya, nomor 12. Itu semuanya tentang anjuran untuk meninggal di Madinah. Ya, bagaimana kita meninggal di Madinah. Ini meninggal bisa dengan cara tinggal sampai kita meninggal, atau kita berdoa seperti Umar bin Khattab agar akhir hidup kita ditutup di kota Madinah. Bukan dengan bunuh diri ya. Ya, karena ada orang yang salah paham. Pernah terjadi itu. Ya, saya tidak tahu kasus orang. Ada orang kita pernah, waktu kami masih mahasiswa, entah memang karena dia lagi sakit secara kejiwaan atau tidak, tapi bunuh diri di Madinah. Ya, mudah-mudahan dia tidak salah faham dengan hadis itu. Dia pikir yang penting mati di Madinah. Tapi ada orang seperti itu. Ini maksudnya adalah betul-betul dia mati alami. Karena orang bunuh diri itu berarti dia dimurkai oleh Allah SWT. Allah marah dengan orang yang sengaja bunuh diri ya. Karena dia seakan-akan mau mendahului apa yang sudah Allah tentukan. Walaupun memang ajalnya datang, dia akan meninggal gitu. Nah seperti itulah gambarannya. Allahu a'lam.